إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم كمل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الملك المعبود الكريم المقصود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله
اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan perintah-perintahnya dengan tulus hati, mengharap keridhoannya semata, juga meninggalkan larangan-larangannya dengan tulus hati dan hanya mengharap keridhoannya pula, termasuk sifat sombong. Hadirin yang berbahagia, sifat sombong adalah sifat yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kita masuk ke neraka meskipun kesombongan itu hanya sebiji sawi. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak masuk surga orang yang hatinya ada rasa sombong meskipun hanya sebiji sawi. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya ada seorang yang suka pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan, sedang sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa orang yang sombong itu tidak akan masuk surga meskipun kesombongannya itu hanya sedikit. Oleh sebab itu, sifat sombong ini harus kita keluarkan dari hati dan jiwa kita. Kalau tidak, hadirin, kita tidak akan masuk surga, otomatis kita akan masuk ke jurangan api neraka. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan orang yang suka berpakaian baik dan bagus dan bersandal maupun bersepatu bagus tidak dapat dikatakan sombong. Namun arti sombong yang sebenarnya adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, adapun sifat sombong itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang itu tidak lagi menghiraukan dan tidak lagi memperdulikan aturan dan syariat Allah, ia tidak takut dengan ancaman dan azab Allah yang disediakan bagi mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, orang yang menyombongkan diri, tidak mau menyembah Allah dan tidak takut lagi dengan ancaman siksa yang bakal diberikan kepada mereka, maka orang yang semacam ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, yaitu neraka yang paling pedih siksanya, dan mereka masuk ke dalamnya dalam keadaan hina. Yang kedua, sombong terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Orang yang sombong terhadap Rasulullah yaitu orang yang enggan mengikuti ajaran-ajaran beliau. Dan sikap sombong model seperti ini banyak dimiliki oleh orang-orang Quraisy pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mereka beranggapan bahwa beliau adalah tukang sihir, anak yatim yang tidak mempunyai harta. Sedangkan orang-orang Yahudi baik pada zaman beliau maupun pada zaman sekarang ini banyak yang tidak mau mengikuti ajaran kebenaran beliau disebabkan kesombongan mereka dan juga kedengkian yang ada pada diri mereka. Juga mereka beranggapan bahwa orang-orang yang berhak menjadi Nabi Adam adalah manusia dari golongan mereka, yakni golongan Yahudi. Jika yang datang itu nabi yang bukan dari golongan mereka, maka mereka menolaknya. Lalu yang ketiga, sombong terhadap sesama. Sombong terhadap sesama biasanya dialami oleh orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain, lebih kaya, lebih ganteng, lebih pandai, lebih rajin, lebih cantik, lebih tinggi pangkat dan jabatannya, dan lebih-lebih lain yang lagi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, takabur itu menolak kebenaran dan menghinakan hak-hak manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat, sebagai panglima perang, sebagai politikus yang handal, pemimpin negara yang sukses, tetapi beliau tidak pernah menyombongkan diri sedikit pun. Beliau menengok orang yang sakit, menghantarkan jenazah, mendatangi undangan siapapun mereka, beliau tidak sombong sama sekali. Pernah ada seorang wanita yang berniat untuk mengundang beliau dalam hajatnya, namun si wanita ini ragu-ragu, merasa tidak enak mengundang beliau karena dirinya tidak mempunyai apa-apa. Dia miskin, dia khawatir tidak dapat memuliakan beliau. Maka beliau bersabda, "Dudukanlah saya di jalan-jalan Madinah manapun yang kamu kehendaki, pasti aku datang untuk menghadiri hajatmu itu." Abu Muaim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, "Tawadhulah kalian, duduk-duduklah kalian dengan orang miskin, pasti kalian akan menjadi orang besar di sisi Allah dan terbebas dari kesombongan." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari sifat sombong adalah tawadu, yaitu rendah diri, tidak merasa lebih dari orang lain, malah sebaliknya, dirinya merasa rendah, tidak punya kekuatan, lemah, rendah hati, tunduk dan patuh, juga merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dapat menjalani hidup dengan sifat penuh ketawaduan, maka Allah akan menghilangkan sifat sombong yang melekat pada diri kita. Ini berarti kita terbebas dari salah satu hal yang menyebabkan kita masuk ke jurang api neraka, yaitu sifat sombong. Oleh sebab itu para hadirin, mari kita buang jauh-jauh sifat sombong dari diri kita, karena sifat ini akan membawa kita kepada kehancuran, dan kesombongan ini tidak akan membawa manfaat apapun kepada kita, malah akan membuat diri kita masuk ke jurang api neraka
dan menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang kesombongan ini dianjurkan, tapi dianjurkan atau ditujukan kepada orang-orang yang sombong, bukan kepada orang-orang yang tawadhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, sombonglah kepada orang-orang yang sombong, karena sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Akan tetapi para hadirin, sifat sombong ini sangatlah berbahaya. Oleh sebab itu hendaklah kita menghindarinya. Untuk menimbulkan rasa tawadhu dan menghilangkan rasa takabur atau sombong, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat hakikat diri kita yang sebenarnya. Kita adalah makhluk yang sangat hina dina. Sebab kalau kita melihat kembali sebenarnya dari apa kita ini diciptakan, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang sangat hina, kemudian disempurnakan oleh Allah menjadi makhluk yang berbentuk seperti kita ini. Ketika kita lahir, kita tidak membawa apa-apa, lalu mengapa kita sombong? Kita sombong dengan kemitaran kita. Bukankah kita lahir ke dunia ini dahulu tidak mengetahui apa-apa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan? Bukankah ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah bagaikan jarum yang dicelupkan ke lautan? Air yang menetes dari jarum itulah ilmu kita, sedangkan air sepenuh lautan itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita sombong dengan kekayaan. Bukankah kita lahir ke dunia ini dahulu tidak membawa apa-apa? Bahkan kita lahir ke dunia ini tanpa memakai selembar benang pun, alias telanjang bulat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada kita melalui orang tua kita atau dengan jalan yang lainnya. Lalu pantaskah kita sombong? Bukankah kita ini seharusnya banyak mengucapkan bersyukur? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita sadar dan membuang jauh-jauh sifat sombong ini dari dalam jiwa kita. Karena sifat sombong ini adalah sifat iblis. Jika kita menyombongkan diri, maka kita akan semakin jauh dan semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita tumbuhkan rasa tawadhu, rendah diri, jauh dari kesombongan, karena itulah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, agar dengan kekuatan iman dan Islam kita dapat mengalahkan kesombongan yang ada dalam jiwa kita yang dibisikkan oleh iblis. Juga kita mohon kepadanya agar menghiasi akhlak kita dengan tawadhu, rendah diri yang tertanam dalam hati kita. Dengan demikian akan terhindar diri kita ini dari salah satu unsur yang dapat menjerumuskan kita ke lembah jurang api neraka, bahkan akan membuat diri kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan manusia seluruhnya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat khususnya untuk diri pribadi khatib dan umumnya untuk jamaah Jum'ah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المودية وانصر من نصر الدين واخذل من زغل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi Sopipun dipun rapeti dipun lurusake sofu suhu taqaddam. Sholli fa'wajin. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى الصراط المستقيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.